Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Pemirsa, usai meninjau persiapan beberapa venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Pesta Olahraga Se-Asia atau Asian Games 2018 Agustus mendatang, Komisi 10 DPR yakin seluruh venue akan siap pada waktunya. Untuk itu perlu dilakukan tes event untuk melihat kesiapan venue-venue tersebut. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai meninjau Padepokan Judo dan Karate di Ciloto Cianjur serta Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan, Komisi 10 DPR RI meyakini seluruh venue akan selesai atau siap bisa digunakan. Hanya saja menurut Ferdiansyah, perlu diantisipasi jika ada venue yang tidak siap, untuk itu perlu diselenggarakan tes event di venue tersebut. Dengan tes event ini akan terlihat sejauh mana kesiapan suatu venue dalam melaksanakan pertandingan yang berskala internasional. Dalam kunjungan kerja spesifik kali ini, Komisi 10 DPR RI didampingi sejumlah pejabat Eselon 1 Kemenpora, Kadispora Provinsi Jawa Barat, Panitia Asian Games atau Inasgok, Ketua PB PJSI, dan Ketua PB Forki. Karena tidak seluruh venue itu digunakan atau kita melakukan tes event di venue tersebut. Sehingga ini yang memang perlu diantisipasi. Mengingat apa? Mengingat jika suatu venue atau tempat kegiatan tersebut dilakukan kegiatan tes event, tentu akan lebih sempurna dalam hal persiapan-persiapannya ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Ida Bagus Putu Soekarta mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau direnovasi, seperti tempat duduk penonton dan plafon ruang tunggu, serta yang tidak kalah pentingnya adalah rumput lapangan Gelora Bandung Lautan Api perlu segera dibenahi untuk menghadapi perhelatan akbar tingkat Asia ini. Ya, kalau melihat situasi kondisi, ya tinggal renovasi kecil saja, perbaikan dan kebersihannya juga perlu diperbaiki, dan toilet-toilet yang ada juga perlu dijaga kebersihannya sehingga bisa menjadi tuan rumah yang betul-betul menjadi tuan rumah yang siap di dalam penyelenggaraan SEA Games Asian Games 2018 ini. Dari Provinsi Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 1 DPR RI mendukung pengelolaan Rumah Sakit TNI, khususnya Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau, Sumatera Utara, melalui kerjasama antar kementerian untuk terus meningkatkan kualitas dan melayani kebutuhan kesehatan, tidak hanya untuk keluarga besar TNI, melainkan juga untuk masyarakat di daerah. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui saat meninjau Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau Kesdam 1 Sumatera Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Asril Hamzah Tanjung mengharapkan agar kendala-kendala dalam pengembangan Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau dapat segera diselesaikan. Salah satunya terkait penyelesaian dana klaim BPJS yang harus diurus dengan pihak BPJS dan Kementerian Pertahanan. Asril Hamzah Tanjung menambahkan Komisi 1 DPR mendorong agar ada peningkatan status Rumah Sakit TNI dari Pendapatan Nasional Bukan Pajak atau PNBP menjadi pengelola keuangan Badan Layanan Umum atau PKBLU, sehingga rumah sakit ini dapat mengelola keuangan mereka sendiri dengan kekuatan daerah dan dapat melakukan berbagai peningkatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Makanya kita juga mengharapkan Kemenkes, Kemenhan ini harus bisa kerjasama, bisa saling berbagi informasi dan bisa duduk bersama untuk membicarakan. Ini kita rencanakan juga. Kalau memang nanti ada waktu, ada kesempatan, kita akan undang mereka. BPJS, Kemenhan, Kemenkes, dan sekaligus mungkin Menkyu. Anggota Komisi 1 Bahtiar Ali menambahkan Rumah Sakit TNI AD Putri Hijau ini merupakan rumah sakit yang memiliki prestasi baik dan dapat dijadikan role model dalam pengembangan rumah sakit TNI lainnya. Ia pun mengharapkan agar para staf yang bekerja di rumah sakit tersebut dapat dijamin kesejahteraannya agar tetap terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan rumah sakit tersebut. Tapi lebih daripada itu, dia bisa menjadi model untuk pengembangan di tempat-tempat yang lain. Kita harapkan bahwa siapa yang bertugas di rumah sakit ini, tentunya setelah ini dia mendapat promosi dari segi karir. Itu penting.
sebagai apresiasi negara, apresiasi institusi TNI kepada anggotanya yang memang telah menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Provinsi Sumatera Utara, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Rancangan Undang-Undang Praktik Pekerjaan Sosial yang sedang dibahas Panja Komisi 8 DPR RI diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini, sehingga dapat menjadi payung hukum bagi para pekerja sosial dalam menjalankan aktivitasnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja sosial. Kita simak informasi selengkapnya. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Timur baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengatakan dalam praktik pekerjaan sosial, yakni khususnya para pekerjanya hingga saat ini masih belum sejahtera. Di antaranya pekerja sosial yang menangani bayi terlantar banyak yang bekerja hingga 12 jam, namun honornya di bawah upah minimum regional. Melalui panja rancangan Undang-Undang Praktik Pekerjaan Sosial ini, Komisi 8 akan terus menampung aspirasi masyarakat di lapangan untuk kemudian diakomodir dalam rancangan undang-undang untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja sosial. Marwan menjelaskan dalam undang-undang ini nantinya juga mengatur mengenai asosiasi bagi pekerja sosial sebagai wadah pekerja sosial untuk menuntut hak-hak mereka. Ya, kita masih prihatin lah dengan gaji 2.500.000 bekerja selama 12 jam masih prihatin. Kita menghimbau dan kita akan menyisir nanti sebetulnya bagaimana pemenuhan hak-hak mereka. Kita belum melihat seperti apa kemampuannya. Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir mengatakan banyak pekerja sosial yang selama ini tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan kesejahteraan, sehingga mengakibatkan banyak pekerja yang keluar. Untuk itu, Ali Tahir menegaskan Komisi 8 akan berusaha keras agar undang-undang ini segera diselesaikan dan disahkan pada tahun ini. Menurut Ali, ini adalah salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, baik kepada pekerja sosial maupun persoalan kesejahteraan sosial yang dialami masyarakat. DPR lah yang kita himbau malah, supaya bekerja keras menyelesaikan undang-undang ini tepat pada waktunya. Yang kedua, agar seluruh kekuatan penegak hukum bisa juga terlibat memberi masukan agar bisa berjalan dengan baik undang-undang ini. Dari Provinsi Jawa Timur, Septia Rahma Hairunisa, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.